Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar, dan para penonton yang saya hormati, di dalam video ini saya ingin melanjutkan tentang masalah bahaya atau akibat negatif, di mana di dalam video saya yang lalu telah saya sampaikan mengenai 4 perkara sebagai bahaya bahaya buat orang yang memuji, dan di dalam video ini saya ingin meneruskan tentang 2 bahaya buat orang yang dipuji. Tentunya kita telah tahu bahwa di dalam pujian ada 6 akibat negatif, yang 4 buat orang yang memuji, dan itu sudah saya sampaikan di dalam video yang lalu, dan 2 buat orang yang memuji, dan ini saya sampaikan di dalam video ini. 2 bahaya atau 2 akibat negatif buat orang yang dipuji. Yang pertama adalah pujian akan dapat menimbulkan rasa kesombongan dan kebanggaan. Padahal 2 sifat ini adalah justru merugikan terhadap dirinya sendiri, merugikan terhadap diri orang yang dipuji itu sendiri. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waihaka qata'ta'unu wa akhika." Sungguh celaka kamu telah memotong leher saudaramu. Nah, hadis ini mengenai pemotongan leher, artinya orang yang dipuji apabila di dalam hatinya setelah dipuji kemudian timbul rasa sombong dan bangga atas pujian-pujiannya, atas pujian-pujian orang lain, maka tentunya 2 sifat inilah yang akan memotong dari semua pahala yang pernah dilakukan oleh orang yang dipuji itu sendiri. Kesombongan dan kebanggaan setelah karena senang, karena bangga, karena adanya pujian-pujian dari orang lain, maka kedua sifat inilah yang akan memisahkan semua pahala yang pernah dilakukan oleh orang yang dipuji. Kemudian yang kedua adalah orang yang dipuji akan merasa senang dengan pujian-pujian, sehingga dia akan berhenti untuk melakukan kebaikan, berhenti untuk beribadah, dan dia hanya puas dengan apa yang ada di dalam dirinya. Hal ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya seandainya ada seseorang menghampiri mendekati orang lain sambil membawa pisau tajam, niscaya itu lebih baik daripada datang menghampiri kemudian memuji-muji di hadapannya. Intinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak menyukai orang-orang yang memuji orang lain. Tidak senang, benci, tidak suka, sangat membenci terhadap orang-orang yang suka memuji-muji orang lain. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengkhawatirkan nasib orang-orang yang dipuji. Para pemirsa yang saya hormati, namun demikian memuji atau pujian apabila tidak ada akibat negatif atau tidak ada
bahaya di dalam pujian, baik buat orang yang memuji maupun orang yang dipuji, maka tentunya pujian itu diperbolehkan, bahkan disunahkan. Hal ini pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Abu Bakar As-Siddiq dengan sabdanya, "La huzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamina la rajaha." Seandainya iman Abu Bakar itu ditimbang dengan iman seluruh alam, niscaya iman Abu Bakarlah yang lebih unggul. Juga dalam kesempatan lain Rasulullah SAW pernah memuji sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan sabdanya, "Lau lam ub'ats la bu'itsta ya Umar." Seandainya aku tidak diutus, maka engkaulah yang diutus wahai Umar. Dan dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya Rasulullah SAW juga sering sekali memuji sahabat-sahabatnya, karena beliau tahu bahwa justru dengan pujian itu akan menambah semangat di dalam diri mereka, yang tidak akan timbul perasaan kesombongan dan kebanggaan di antara mereka. Lalu bagaimana cara kita menyikapi, terutama bagi orang-orang yang dipuji, menyikapi atas pujian-pujian orang lain? Maka hendaknya yang pertama, orang yang dipuji harus mengetahui nasib atau akibat akhir kehidupan, mengetahui nasib atau dan akibat amal perbuatan, serta mengetahui bahaya dari sifat ujub. Karena kehidupan kita apabila suka dipuji, maka berimbas kepada karakter kepribadian kita, yaitu hanya suka dipuji, senang apabila dipuji, dan benci atau marah apabila tidak ada orang yang memuji dirinya. Dan nasib amal perbuatan, amal ibadah yang dilakukan oleh orang yang dipuji, kalau timbul setelah dipuji, timbul sombong dan bangga, maka tentunya semua amal ibadah yang pernah dilakukan pahalanya akan hilang, akan hapus, akan lenyap, akan terpotong, terpisah oleh adanya sifat bangga dan sombong ketika mendapat pujian-pujian dari orang lain. Kemudian orang yang dipuji, sikap yang harus dilakukan adalah menampakkan ketidaksukaannya kepada orang yang memuji, dan di dalam hatinya seyogyanya membenci semua pujian-pujian itu. Hal ini sesuai isyarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Taburlah debu ke wajah orang-orang yang suka memuji." Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, di dalam kisah ada seorang salafus saleh pernah dipuji oleh orang lain, maka kemudian salafus saleh ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini," yaitu orang yang memuji dirinya, "datang mendekatiku seraya menimbulkan kebencian kepadamu, menimbulkan kebencian darimu. Dan aku bersumpah kepadamu bahwa sesungguhnya aku membenci pujian-pujian darinya." Dan juga pernah sahabat Ali bin Abi Thalib pernah dipuji oleh orang lain, lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma ghfirli bima la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun waj'al li khairan bima yadhunnun." Artinya, ya Allah, ampunilah aku dari apa yang tidak mereka ketahui akibat dari pujian-pujian terhadap dirinya, dan janganlah hukum aku
dari apa yang mereka katakan berupa pujian-pujian atas diri beliau, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan kepadaku. Para pemirsa yang saya hormati, lalu kesimpulannya adalah yang pertama, buat orang yang suka memuji orang lain hendaknya mengetahui bahaya sifat, dua macam sifat, yaitu sifat kebohongan dan kemunafikan. Apabila Anda memuji orang lain dengan pujian berupa perkataan-perkataan yang tidak ada pada diri orang yang dipuji, maka tentunya Anda telah terjebak kepada kebohongan. Dan apabila Anda memuji orang lain seraya menampakkan bahwasanya diri Anda seakan-akan suka kepada orang yang Anda puji, padahal diri Anda membencinya, maka tentunya Anda telah terjebak kepada dosa besar, yakni kemunafikan. Dan juga kesimpulan yang kedua, buat orang yang dipuji hendaknya tidak suka baik kepada orang yang memuji dengan menampakkan ketidaksukaannya, dengan memperingatkan, dengan memberhentikan apabila ada orang lain memujinya. Dan di dalam hatinya, buat orang yang sering sekali dipuji, dalam hatinya sayugjanya membenci, tidak suka dengan pujian-pujian dari siapapun, pujian-pujian dari orang lain. Para pemirsa yang saya hormati, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaat buat kita semua, dan terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.